Tahu udah capek. Sorry ya gue telat. Sumpah tadi gue ditilang di jalan. Serius? Serius. Terus gimana? Kan hukum di Indonesia kan bisa dibayar. Masa habis bayar langsung udah? Enggak sih, gue juga disuruh tes Pancasila juga. Kan Tapi aneh apa? kan? Apa tapi? Apa dong? Ya kalau nggak apa lu kan mau nyalek. Harusnya sih isinya nilai dasar, instrumental sama nilai praksis. Nah iya, tapi kita lagi nungguin Kesha nih. Kesha lama banget dari tadi nggak datang. Tapi Gras, kemarin tuh gue ngeliat di IG story-nya, dia main sama temen-temennya sampai malam. Tunggu deh. Gras, itu si Keisha tuh datang. Kesha. Tahu. Ih, lama banget. Sumpah maaf banget tadi, sumpah macet banget di Pesona, tahu nggak sih? Tadi kata abang Gojeknya itu di Pesona ada oli tumpah gitu soalnya. Sumpah. Iya, Yang bener. beneran Bri, gue nggak bohong, emang gue lu tukang bohong. Udah Ki, duduk dulu, ntar baru jelasin lagi. Kita buru-buru soalnya. Nah, tadi kan kita nih udah bahas nih yang sila kelima Pancasila. Nah, itu nilai dasar, nilai praksis, sama nilai instrumental. Nah, ini yang bagian nilai di dasar siapa? Kesha nggak sih? Ya udah, coba boleh dong jelasin dulu Ke. Nih, jadi itu kan sila kelima kan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu nilai dasarnya adalah nilai keadilan yang mengandung prinsip ketidakberpihakan, keseimbangan, dan juga pemerataan dalam hal apapun. Jadi ini keadilan pada dasarnya mengandung arti kesetaraan antara kewajiban dan juga hak gitu. Nah, oke, berarti nilai itu keadilan, Bri. Ya, terus gue bagian apa dong kira-kira? Itu mah nilai praksis, instrumental dulu. Nilai instrumental Suka, itu. kan? Iya, Apa? benar. Nilai instrumental kita itu norma hukum ya guys. Di keadilan sosial itu kita pakai norma hukum. Nah, beritanya itu brilian. Udah belum? Berita apa? Gue aja nggak tahu kan tadi. Gue baru nanya ke kalian. Tugasnya hari ini tuh apa ngapain aja? Gimana sih? Yaudah, nanti habis istirahat kita harus sudah ketemu beritanya ya, Bri. Berita apa? Setiap Gua nggak tahu. pantau lah. Nanya lagi yang tentang keadilan apa lagi? Oh ya udah ntar gue cari. Itu doang mah gampang. Is. Sebentar doang itu Gras. Boleh. Yaudah, istirahat ya, ngumpul lagi ya. Oke siap. Oke, bye-bye. Bye. Dari hasil sidak terungkap sejumlah napi koruptor menghuni sel tahanan yang berbeda dari napi lainnya. Dari foto hasil sidak yang beredar, sel Setia Novanto memiliki luas ruangan 15 meter persegi atau lebih besar 2 kali lipat dari sel napi umum lainnya. Sejumlah fasilitas lain juga berada di sel Novanto ini, seperti kasur queen size spring bed, rak buku, satu set meja kerja lengkap dengan kursinya, dinding berlapiskan wallpaper, lantai lapis kayu, kipas angin ventilasi, dan kamar mandi pribadi dengan kloset duduk. Tidak hanya itu, Ombudsman juga menemukan standar operasional prosedur yang janggal, yaitu sel tidak dikunci sehingga warga binaan bebas berkeliaran di area blok tahanan. Menurut anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, tidak diterapkannya aturan standar operasi dan fasilitas lapas menjadi kendala sehingga napi bebas merenovasi isi lapas. Bri, udah ada belum videonya? Udah dong, ini cocok banget nih sama pelanggaran keadilan sosial karena ini waktu ketua DPR itu tahun 2018 dia ditangkap karena kasus IKTP kan. Nah, dia ditaruh di lapas kelas 1 Sukamiskin. Nah, kemudian itu dia punya sel yang mewah banget dan diisi sama dia doang. Sedangkan orang-orang lain itu lapasnya kecil tapi diisi sama banyak banget orang gitu. Kan ini benar-benar nggak adil kan? Sampai direnovasi loh tuh lihat. Nah, kalau kayak gini tuh melanggar nilai keadilan nggak sih? Jadi semuanya tuh bisa kita beli pakai uang kalau kayak gini caranya. Iya benar banget, ini tuh melanggar nilai instrumental Pancasila sila kelima yang kalau nggak salah ya pasalnya 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Tapi kalau kayak gini, wah Nggak bisa sih. tahu sih. Iya, jadi nih Gras, orang-orang yang udah berstatus atau memiliki jabatan, bahkan ketika mereka dihukum aja mereka masih bisa punya perlakuan spesial. Nah, ini kan mencerminkan ketimpangan yang ada di sistem hukum Indonesia kan, ya kan? Sehingga orang-orang penting lainnya yang setara dengan Setia Novanto juga bisa melakukan hal serupa karena mereka menilai bahwa hukum di Indonesia itu ya nggak gitu berat untuk dijalani karena dalam artian kata hukum di Indonesia itu bisa dibeli gitu. Nah, berarti kalau kayak gini nih, ngubahnya susah kan ya, Pri? Nggak mungkin bisa satu orang kan, karena konstitusi itu pasti besar. Terus caranya nih, kita nih buat melakukan hal-hal kecil gimana nih? Kalau menurut gue sekarang ya, kita cuma bisa mengharapkan terhadap pemerintah yang sekarang itu untuk mengubah sistem yang ada sekarang.
Dan kemudian kita juga cuman bisa itu ngerangkul orang-orang sekitar kita untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pemerintah gitu sih. Berarti transparansi dari pemerintah juga harus ada nggak sih? Karena kan bisa aja dimanipulasi tuh hukuman-hukumannya. Ya itu dia tadi, hukum di Indonesia bisa dibeli. Kembali di Kompas Siang, saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online atau lebih dikenal dengan sebutan pinjol yang awalnya hanya 3 juta membengkak hingga ratusan juta rupiah. Awalnya pinjaman ini digunakan korban untuk membeli susu kedua anaknya yang masih balita. Nah, jadi itu pemerintah perlu nggak sih menaikkan gaji para guru honorer ini supaya mereka ini bisa mendapatkan tunjangan yang layak. Terus di samping itu juga mereka juga perlu diberi kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti pelatihan dan mengembangkan diri. Terus juga nih PNS nih harusnya diawasi secara ketat agar mereka yang nggak menjalankan tugasnya dengan benar tuh bisa diberikan sanksi nggak sih? Berarti seharusnya pemerintah tuh harus lebih memperhatikan gitu kan untuk meningkatkan kualitas hidupnya para guru honorer itu. Bener banget, apalagi coba kalau dia guru terus dia punya anak terus anaknya kuliah kan biaya kuliah tuh wah gede banget sih. Bener banget sih apa yang tadi lu Ada dosen. Ada gue nemu thread lucu tahu di Twitter. Apa? Bentar ya, gue cari. Guys, masa nama kalian trending? Loh, sumpah. Cari dulu. Trending kenapa? Dia ternyata kayak mereka tahu. Sumpah ini diomongin GBS loh. Gue baru tahu kalau dia anaknya. Padahal dia hidupnya dia baru hamil dia makanya. Coba sih. Lu anak Kim? Hah? Apaan sih? Kenapa sih? Lu trending tahu di Twitter, tahu di BS. Iya, lihat deh. Hah? Apaan sih? Sumpah ini berita apa? Ini nggak benar. Lo kan masih masukin sih, lo kan baru beli HP. Bukan gitu. Please gue bisa ngejelasin. Gue sebenarnya udah nggak jadi anggota KIP lagi karena gue udah ngundurin diri sebelumnya. Udah buru kayak karena aku mending kamu klarifikasi sebelum dirujak sama warga Twitter. Ya udah deh, nanti gue bakal minta maaf dan bikin klarifikasi juga di Instagram. Karena kan gue juga nggak tahu. Iya, lo kan kita lagi ngerjain tugas menyuarakan keadilan. Halo teman-teman dan semuanya, saya ingin memohon maaf dan izin mengklarifikasikan bahwa sekian dari kelompok 6, saya Kayla Zahra, Saya Krisya Aryani. Saya Gracia Asia Natalia. Saya Bernal Fadzi Simbala. pamit undur diri. Dadah!